warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda, kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa waliday hadirina fi masjid Nurul Jannah wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ta'mirihi wa ila al-arwahil mujahidin min ajli istiqlalil Indonesia wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin, jamaah taklim Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah kita dapat mengawali hari kita dengan beribadah kepada Allah, yaitu salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas adabul isti'dzan, etika atau adab meminta izin dalam berkunjung ke rumah orang lain. Dan pagi ini kita akan lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu ayatul hijab wan nazari. Kita akan membahas ayat-ayat tentang hijab dan juga hukum pandang memandang antara satu orang dengan yang lain, baik antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan perempuan dan sebaliknya. Kita akan mengkaji surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Itu ayat 30. Ayat berikutnya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna
wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tifli alladina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyul azim. Para jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan tentang hukum. Pertama tadi pandang memandang, yang kedua tentang hukum hijab atau menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada dispensasi atau pengecualian, yaitu orang-orang yang boleh pandang memandang antara satu yang lain dalam batasan yang lebih luas. Nah, secara harfiah artinya ayat-ayat ini adalah sebagai berikut. Jadi dua ayat kita akan bahas, yaitu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi qul ini dari qala yaqulu qul fil amar, yang ditujukan perintah ini kepada baginda Rasul dan juga kepada kita pengikutnya, yang artinya katakanlah olehmu wahai Muhammad. Nah, itu tafsiran. Kalau secara harfiahnya kul, katakanlah olehmu, karena di bawah atau di dalam kul itu ada kata ganti yang tersembunyi yaitu anta. Jadi meskipun tidak ada kata anta, kalau kita ucapkan kul sudah otomatis di situ ada kata ganti atau dhamir mustatir yaitu anta. Jadi katakanlah oleh wahai Muhammad. Kepada siapa? Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yaitu kita semua. Yaghuddu min absarihim. Yaghuddu itu dari ghadda basarahu bimakna khafadahu. Jadi memejamkan atau mengalihkan pandangan mata kita dari apa? Ya, dari hal yang diharamkan, terutama masalah aurat ya. Itu yang pertama. Wa yahfadzu furujahum. Yahfadzu furujahum kalau secara harfiah itu artinya menjaga furujahum, kemaluan mereka, yaitu kaum laki-laki. Nah, maksudnya apa? Wa yahfadzu furujahum itu ai al muradu satruha minan nazri ilaiha, ai an nazru ilal aurat. Jadi wa yahfadzu furujahum itu yang artinya tadi secara harfiah adalah menjaga, memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Yaitu dengan cara apa? Yang dimaksud adalah satruha minan nazri ilaiha, yaitu menutupnya agar tidak dipandang, dilihat kepadanya oleh orang lain. Ai an-nazru ilal aurat, yaitu jangan sampai aurat itu dilihat. Nah, ada yang mengatakan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Wa qala al-akharun al-muradu hifzuha minaz zina. Maksudnya adalah menjaga, melindungi, membentengi aurat wanita itu dari perbuatan yang menyebabkan zina. Wa sahih ma zakarahu al-Qurtubi annal jami'a muradun li alfadhi al-am. Tapi Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud itu ya semuanya, mulai dari pandangan mata, apalagi melakukan zina itu. Jadi bagaimana cara membentengi itu supaya tidak terjadi? Maka dalam ayat lain Allah menjelaskan
Wala taqrabuz zina, kan? Janganlah kalian mendekati zina. Ya, yaitu bisa mulai dari pandangan mata sampai kemudian melakukan perzina. Nah, itu harus dijaga, harus dipelihara supaya jangan sampai terjadi hal itu. Jadi waqfadu furujahum zalika azka lahum. Jadi zalika azka lakum, maksudnya sikap semacam itu azka lahum. Azka lahum itu artinya ditafsirkan ay atharu liqulubihim wa anqa lidinihim. Kalau secara harfiah azka lahum itu ya lebih bersih, lebih suci buat kalian, buat mereka kaum laki-laki, yaitu lebih suci dari apa? Liqulubihim, hati-hati mereka, wa anqa lidinihim, dan lebih bersih dalam agama mereka. Jadi azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, para jamaah sekalian, di sini dalam surat An-Nur ayat 30 secara simpel kita bisa simpulkan, pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada kita kaum laki-laki yang beriman, yaitu untuk memejamkan mata atau mengalihkan mata dari hal-hal yang diharamkan, terutama aurat wanita. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, juga ada pada kitab Al-Qurtubi dan kitab Tafsir Al-Alusi, Rasulullah bersabda mengenai hukum pandangan mata ini. Kata beliau dalam hadisnya, an-nazratu sahmun min sihami iblis, masmumun man tarakaha makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Kata Rasulullah dalam sabdanya, an-nazratu sahmun min sihamin iblisin masmumin. Jadi pandangan mata itu adalah salah satu dari panah, ya. Sahmun itu panah setan, iblis, ya. Jadi panah iblis yang beracun, masmum. Nah, jadi beracun, ya, sehingga kalau dia terkena kepada orang ya bisa bahaya gitu. Nah, itu berawal dari pandangan mata. Oleh karena itu, man tarakaha makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan hal itu, maksudnya tidak memandang hal-hal yang diharamkan, terutama aurat wanita, karena takut kepadaku, ya, kalau ada ungkapan begini, hadis qudsi, ya, makhafati, takut kepadaku, maka kata Allah, abdaltuhu imanan, maka aku akan gantikan hal itu dengan keimanan, yajidu halawatahu fi qalbihi, yang dia akan merasakan indahnya, manisnya di dalam hatinya. Jadi pandangan mata yang merupakan salah satu dari panah setan yang beracun itu, kalau kita hindari, itu kita akan mendapatkan keindahan iman dalam hati kita. Nah, itu hadis Rasulullah SAW yang merupakan hadis qudsi yang menegaskan bahwa memandang sesuatu yang diharamkan seperti aurat itu sangat dilarang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga adalah tentang memelihara atau melindungi kemaluan dari perbuatan-perbuatan zina atau hal-hal yang bisa menyebabkan perzinahan. Dan kalau itu kita jaga, yaitu tidak memandang hal-hal yang diharamkan, tidak melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan perzinahan, apalagi perzinahan, itulah yang
akan menjadikan hati kita suci dan agama kita bersih. Dan di ujung ayat itu dikaitkan dengan masalah akidah. Apa? Innallaha khabirum bima yasnaun, bahwa Allah itu Maha tahu apa yang kalian lakukan. Jadi meskipun dia cuma berduaan, ya kalau orang beriman dengan ayat ini pasti tidak melakukannya kan. Karena bagi Allah tidak ada ruang dan waktu yang bisa membatasi pantauannya, kontrolannya. Nah, oleh karena itu maka syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah itu selalu dikaitkan dengan akidah. Sebab tanpa akidah, seperti tadi muraqabatullah, maka orang merasa kalau dia lagi berduaan nggak ada yang tahu gitu kan. Padahal kata Rasulullah, ketika bersama Abu Bakar dalam perjalanan dalam perjalanan hijrah di Bukit Sur, beliau mengatakan, ya Abu Bakrin ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Jadi ketika Abu Bakar begitu khawatir, begitu cemas karena melihat kaki-kaki orang lalu lalang di depan pintu gerbang, sehingga dia khawatir takut orang itu masuk kemudian menangkap Rasulullah. Maka kata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, memang kita berdua, tapi yakinlah yang ketiga adalah Allah. Artinya Allah memantau, Allah mengontrol, Allah muraqabah. Allah juga sesuai dengan janjinya, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong membela agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan akan membuat kalian berjaya atau menang. Nah itu, para jamaah sekalian, ayat ini ada apa yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi kita baca asbabun nuzul dari ayat 30 dari surat An-Nur ini, yaitu hadis yang ditakhrij oleh Ibnu Mardawiyah, yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, marra rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqatil Madinah. Jadi tariq itu jamannya bisa turuqat atau turuk. Jadi kalau kita di Jawa turuk itu mananya lain nih. Jadi makanya dipakainya bukan turuk, turuqat. Jadi boleh pakai tariq atau turuk. Nah, jadi turuqat boleh. Itu artinya jalan. Jadi dikisahkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau berkata, pada suatu hari ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW itu melintas di salah satu jalan di kota Madinah. Wa nazara ila imra'atin wa nazarat ilaiha. Kemudian ketemu cewek cantik gitu. Maka terjadilah saling memandang satu sama lain. Fawaswasalahuma syaitan. Kemudian digoda oleh setan. Annahu lam yanzur ahaduhuma ilal akhar illa ijaban bihi. Bahwa keduanya itu tidak saling memandang satu sama lain kecuali ya mengaguminya tadi. Mengaguminya. Wa bainama ar-rajulu yamsi ila janibin ha'itin yanzuru ilaiha id istaqbalahu ha'itun sudima bihi fasyaqqa anfuhu. Lucu juga ceritanya. Jadi ketika duanya saling pandang memandang karena kagum atas kecantikannya atau kegantengannya, maka ketika itu di depan laki-laki itu ada tembok, di mana di saat dia fokus pada wanita itu, kemudian di depannya ada tembok, sehingga kemudian dia nabrak tembok, kebentur tembok, sudima bihi fasyaqqa anhu. Kemudian dia punya hidungnya luka, luka karena nabrak tembok, karena dia konsen kepada wanita cantik itu sehingga tidak sadar di depannya ada tembok. Nah, faqala, kemudian dia berkata, wallahi la aghsilu dama hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uallimuhu amri.
Kemudian dia sadar ketika hidungnya terluka itu, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mencuci darah yang menetes atau mengucur dari hidung ini sampai kemudian aku menghadap baginda Rasulullah SAW dan aku akan ceritakan tentang kasusku ini, masalahku ini. Fa'atahu faqassa alaihi qissatahu. Kemudian laki-laki itu datang kepada Nabi dan menceritakan, mengkisahkan apa yang terjadi pada dirinya dan wanita cantik itu. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi kepada laki-laki itu, hadza uqubatu dzambika. Ini adalah balasan siksaan terhadap dosa yang kamu lakukan, memandang wanita tadi yang bukan mahramnya. Maka kemudian fa anzalallahu hadhil ayah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, itu tadi, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat berikutnya, ayat yang kedua, ini dengan pihak lain, yaitu wanita. Kalau tadi kan arahnya kepada laki-laki. Jadi bukan hanya laki-laki yang nggak boleh memandang wanita yang bukan mahramnya, tapi juga begitu juga sebaliknya, wanita pun tidak boleh memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, maka ayat berikutnya yang tadi cukup panjang dan menggunakan kata ganti hunna sebagai isyarat bahwa ini diarahkan kepada kaum wanita muslimah. Maka ayat itu diawali persis sama, kemudian bedanya adalah mukhatabnya, siapa yang diarahkan kepada mereka ayat ini, yaitu wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Sampai situ hampir sama dengan ayat tadi, bedanya dalam kata ganti, objeknya yaitu maf'ul bihnya ini adalah kaum wanita muslimah. Jadi waqul, demikian juga katakan olehmu wahai Muhammad kepada siapa? Lil mu'minat. Kalau tadi mukminin jama' muzakkar salim, mukminat jama' muannas salim, berarti kepada kaum wanita muslimah. Yaghuddna min absarihinna. Nah, persis sama dengan tadi, cuma beda kata ganti objeknya saja, yaitu mereka memejamkan atau mengalihkan kaum wanita mukminah itu pandangan pandang mereka. Wayahfazna, jangan dibaca panjang, karena kalau yahfazna itu beda udah kata gantinya, yaitu kami. Tapi kalau wayahfazna, mereka kaum wanita itu. Wayahfazna furujahunna, yaitu hendaknya mereka juga memelihara, menjaga, hampir sama tafsir dengan tadi, yaitu furujahunna tadi, auratnya, dan lebih spesifik tadi adalah kemaluan mereka, furujahunna. Nah, itu persis sama dengan ayat 30 tadi. Nah, lanjutannya ini yang lebih spesifik khusus untuk kaum wanita, yaitu apa? Wala yubdina zinatahunna. Ya, zinatahunna. Jadi zina dengan zina itu beda. Kalau zanya dipanjang, zina itu artinya perhiasan, sesuatu yang indah, itu namanya zina. Tapi kalau tidak pakai ya, nggak pakai mad, zina, ya perbuatan zina itu. Makanya jangan salah baca itu. Jadi zina dan zina, itu artinya sangat beda. Jadi wala yubdina zinatahunna. Yubdi itu dari abda yubdi, bukan dari bada. Jadi kalau bada'a memulai, tapi kalau abda itu artinya azhara, menampakkan, memperlihatkan, itu abda. Nah, untuk mereka kaum wanita maka menggunakan dhamir hunna, wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah mereka kaum wanita muslimah itu menampakkan, memamerkan, menunjukkan perhiasan-perhiasan mereka. Nah, apa maksudnya zina di sini? Perhiasan itu.
Pertama, ma tatazayyanu bihil mar'ah adatan min siyabin wa khuliyyin wa ghairiha. Yang dimaksud zinah itu dengan panjang zainya adalah sesuatu yang digunakan oleh kaum wanita untuk mempercantik diri. Bisa masuk kategori di dalamnya adalah asyab, pakaian, wal khuli, dan juga perhiasan. Nah, wal khuli dan perhiasan, wa ghairiha dan yang lain. Itu yang maksud dengan zina. Jadi zina itu adalah perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita untuk mempercantik diri. Nah, Imam Qurtubi dalam tafsirnya bahwa zinah itu, perhiasan itu ada dua kategori, ada dua macam. Yang pertama kata beliau, zinah dalam arti khalqiyah. Jadi khalq itu artinya yang dibuat oleh Allah. Khalq, bukan khuluq. Jadi kalau khuluq itu akhlak, kalau khalq itu ciptaan. Artinya kata Imam Qurtubi bahwa yang dimaksud perhiasan itu bisa berupa ciptaan Allah. Ya apa? Ya fisik ini, badan manusia. Nah, itu khalqiyah. Dan yang kedua yang tadi disebutkan muktasabah, yang diperoleh, yang diusahakan. Nah, jadi kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya bahwa zina itu ada dua kategori, ada dua macam. Ada yang berupa ciptaan Allah, ada berupa usaha dari manusia, terutama kaum wanita. Nah, apa saja itu yang masuk kategori ciptaan Allah, yang masuk kategori zina, yaitu wajahnya. Wajah manusia, wanita itu kan ciptaan Allah, maka disebut khalqiyah. Jadi wajhuha fa innahu aslu zina wa jamalul khilqah. Karena wajah itu adalah merupakan inti dari kecantikan wanita. Kalau orang mengatakan wanita itu cantik, ukurannya apa? Wajahnya gitu. Nah, maka di sini nanti akan muncul perdebatan mengenai hukum wajah. Apakah dia masuk kategori aurat atau enggak? Karena ketika orang bicara masalah kecantikan, pasti ukurannya adalah wajahnya. Nah, itu masuk kategori zina yang disebut dengan khalqiyah tadi. Jadi ciptaan Allah. Kemudian wa amma zina al-muktasabah, adapun zina atau perhiasan yang masuk kategori usaha manusia, fahiya ma tuhawiluhul mar'a fi tahsini khalqiha, yaitu hal-hal atau sesuatu yang berusaha kaum wanita untuk mempercantik diri, seperti pakaian tadi dan juga perhiasan. Ada sifat mata, terus apalagi kukunya dikasih pacar segala macam, atau kalau orang mau nikah itu tubuhnya henna kan, henna. Nah, itu masuk kategori zina muktasabah. Artinya hal-hal yang biasa dilakukan oleh kaum wanita untuk mempercantik diri. Nah, itu nggak boleh ditampakkan itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kecuali yang biasa kelihatan. Illa ma zahara minha. Nah, apa yang maksudnya? Biasa kelihatan, nampak, kelihatan. Al-muradu bihi al-wajhu wal kaffain. Nah, wa sanubayyinu dzalika bitafsil inda zikril ahkam. Dari kata pengarang yang dimaksud dengan illa ma zahara minha, yang menjadi pengecualian, yang menjadi istisna, artinya itu tidak dilarang untuk ditampakkan. Nah, yaitu apa? Yaitu wajah dan dua telapak tangan. Nah, maka mayoritas ulama mengatakan aurat wanita itu sekujur badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu mayoritas. Tapi ada yang mengatakan wajah pun termasuk
aurat. Kenapa? Karena inti kecantikan yang menarik orang ada di situ kan. Makanya ada yang mewajibkan apa yang disebut dengan niqab. Jadi bukan hanya hijab tapi juga nah, ini nanti akan diperdebatkan ketika bicara masalah hukumnya tentang wajah dan dua telapak tangan bagi kaum wanita dalam hal aurat. Nah, yang mengecualikan wajah dan dua telapak tangan itu mayoritas. Artinya mayoritas ulama mengatakan bahwa wajah wanita dan kedua tangannya, kedua telapak tangannya itu tidak masuk kategori Taurat. Inilah yang dikecualikan dalam ayat tadi, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak. Karena orang mau transaksi, mau melakukan sesuatu, itu kan anggota yang banyak diperlukan, digunakan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Nah, maka ini pengecualian, illa ma zahara minha. Kemudian berikutnya waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, ini perintah lagi. Jadi waliyadribna bi khumurihinna, hendaklah, asalnya yadrib itu kan memukul, tapi di sini maksudnya mengulurkan. Mengulurkan dia punya jilbabnya bi khumurihinna. Khumur itu kerudungannya, hijabnya. Jadi bukan khimar. Kalau khimar itu keledai kan. Ya, kalau khumur itu adalah kerudungan mereka atau jilbab mereka. Nah, jadi hendaklah mereka mengulurkan, ini bagi kaum wanita, dan ini yang nanti akan disebut dengan cara menutup aurat bagi kaum wanita yang kita sebut dengan hijab, yaitu illa ma zahara minha waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka mengulurkan, menutup aurat mereka sampai kepada apa? Juyub. Nah, ini juyub ini kalau asal katanya dari jaibun. Jaibun itu sebenarnya kantong gitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah juyub itu adalah an-nuhur was-sudur, yaitu bagian punggungnya dan bagian dadahnya. Ini disebut dengan juyub karena ada kantong-kantong di situ, ada celah-celah di situ, maka itu semua harus ditutup. Bukan hanya kalau dulu kan kita kerudungan kan, cuma kerudungan di kepala doang gitu kan, kain, atau kalau kain mungkin masuk lebih ini lagi. Kalau orang dulu khususnya daerah tertentu itu bukan hanya kudungan, mereka yang ahli biasa pakai kain sarung ditutup semua kan, kecuali wajah. Nah, itu bagus itu. Tapi ada tradisi kebanyakan yang pakai ibu yang pakai itu tuh, yang dilombain kebaya apa? Kebaya itu kan biasanya kudungannya apa? Udah tipis, cuma disangkutin doang kan. Nah, itu bukan masuk kategori jilbab. Nah, tapi jilbab itu tadi yang panjang, yang kemudian menutupi tadi juyubihinna. Juyubina itu ya bagian punggung dan juga as-sudur, bagian depan dada. Nah, fal muradu bidarbin nisa bi khumurihinna ala juyubihinna ayyugtina ru'usahunna wa a'naqahunna wa sudurahunna bi kulli ma fiha min zinatin wa khuli. Jadi yang dimaksud juyubihinna yang secara harfiah tadi bagian belakang, punggung di belakang ataupun dada di depan, yaitu apa? Dia maksud dengan bidarbin nisa bi khumurihinna, yaitu mereka mengulurkan jilbabnya sampai menutup semua kepalanya, kemudian juga unuknya, lehernya, ke bagian punggung belakang, kemudian juga bagian dada di depan, bikul lima fiha min zinatin wa khuli. Di mana di situ biasanya kan kalau orang yang tidak berjilbab, tempat perhiasan ada di situ kan. Ada apa? Ada anting, terus ada kalung, terus kalau orang India ada di di hidung gitu. Sekarang juga banyak di hidung, cuman laki-laki gitu. Ya. Nah, itu semua tempat perhiasan. Nah, itu enggak boleh ditampakkan tadi. Jadi harus ditutup semua. Ya, baik tadi fisiknya maupun tadi zinah yang berupa ciptaan yang untuk mempercantik diri
Nah, itu juga tidak boleh diperlihatkan. Itu maksud dari waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna. Maka lanjutan berikutnya adalah ada pengecualian. Tadi yang tidak boleh ditampakkan perhiasan-perhiasan dan juga sekalian tapi tubuhnya yang harus ditutup itu kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, maka ayat berikutnya yaitu menjelaskan tentang pengecualian. Artinya boleh ditampakkan perhiasan-perhiasan itu kepada orang-orang tertentu yang kita sebut dengan mahram. Yaitu pada bagian lain dari ayat itu, wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, dan janganlah mereka itu kaum wanita itu memamerkan, memperlihatkan, menampakkan perhiasan-perhiasan baik yang bersifat fisik ataupun sesuatu yang dipakai menjadi alat untuk mempercantik diri seperti perhiasan tadi, itu jangan dinampakkan, jangan diperlihatkan kecuali, nah ini namanya istisna, exception, pengecualian, sehingga ini tidak termasuk yang dilarang. Nah, kepada siapa itu? Yang pertama, illa libuulatihinna. Buul itu dari ba'lun. Ba'lun itu yaitu suami. Wal buula jamu ba'lun biman az-zauj. Jadi zauj itu istilahnya dalam Al-Qur'an disebut ba'lun. Jadi buula itu jama dari ba'lun. Artinya apa? Bahwa perhiasan-perhiasan tadi, baik yang bersifat fisik tadi maupun bersifat benda, itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, laki-laki lain yang bukan mahram. Maka yang mahram itu di sini contohkan, yaitu suami mereka, kaum wanita itu, maka itu tidak dilarang. Nah, illa libuulatihinna. Terus siapa lagi? Au abaihinna. Jadi yang kedua yang dikecualikan, artinya tidak dilarang untuk menampakkan perhiasan itu baik yang bersifat fisik maupun benda tadi, di samping kepada suaminya juga au abaihinna. Aba jama dari abun, yaitu orang tua mereka, bapak-bapak mereka, termasuk bapak adalah kakek gitu. Abaihinna itu masuk kategori yang dikecualikan, artinya boleh kaum wanita menampakkan perhiasan baik fisik maupun benda tadi di hadapan mereka. Terus siapa lagi? Wa abai buulatihinna. Dan juga yang dikecualikan itu adalah bapak-bapak dari suami mereka. Apa istilah kita? Mertua. Iya, mertua ya. Wa abai buulatihinna. Jadi mertua itu sama dengan bapak gitu. Artinya masuk kategori mahram setelah terjadi akdun nikah itu, sehingga wanita-wanita itu kepada mertuanya itu boleh menampakkan perhiasan tadi baik fisik maupun benda. Tentu nanti ada batasan-batasan. Kemudian siapa lagi yang boleh wanita menampakkan perhiasan itu di hadapan mereka? Yaitu au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna. Ikhwan itu jama dari akhun. Akhun itu jamannya ada dua, ada ikhwan, ada ikhwah. Itu sama. Innamal mu'minuna ikhwah misalnya, itu jama dari akhun. Artinya saudara-saudara laki-laki. Ikhwanihinna. Kemudian au bani ikhwanihinna juga masuk kategori pengecualian, di samping saudara laki-laki wanita itu adalah mahram. Begitu juga anak dari saudara kita perempuan, laki-laki. Apa bahasa kitanya? Keponakan. Jadi anak dari saudara kita itu namanya keponakan. Nah, itu juga masuk kategori mahram, masuk kategori pengecualian, artinya yang
tidak dilarang menampakkan zina di hadapan mereka. Terus siapa lagi? Au bani akhawatihinna. Akhawat itu jama dari ukhtun. Saudara perempuan namanya ukhtun. Nah, kalau banyak namanya akhawat. Nah, begitu juga masuk kategori pengecualian bani akhawatihinna. Dari kalau akhwat itu perempuan, saudara perempuan, begitu juga keponakan laki-laki dari saudara kita perempuan, itu juga masuk kategori mahram. Artinya dari keponakan yang dari saudara kita laki-laki maupun saudara kita perempuan itu masuk kategori mahram, sehingga ada pengecualian tadi. Wanita-wanita boleh menampakkan perhiasan baik fisik maupun benda di hadapan mereka. Jadi bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna au nisaihinna, maksudnya wanita-wanita dari kalangan mereka, maksudnya sesama wanita, sesama wanita. Tetapi nanti ada masalah lagi, sesama wanita itu apakah yang dimaksud wanita-wanita muslimah juga atau wanita-wanita non-muslim misalnya, gimana hukumnya? Nanti ada perbedaan itu, cara pandang memandang antara wanita intern dengan wanita, antara wanita yang muslimah dengan wanita yang bukan muslim. Tapi secara umum dikatakan bahwa itu masuk kategori pengecualian yang boleh wanita menampakkan zinahnya tadi di hadapan wanita-wanita sejenisnya. Terus siapa lagi? Au ma malakat aymanuhunna. Dan juga yang masuk kategori kecualian yaitu hamba-hamba sahaya. Jadi kalau dulu hamba sahaya ya. Nah, ada, kalau kemungkinan sekarang sudah tidak ada, tapi disebutkan kalau seandainya itu ada, maka itu juga masuk kategori yang dikecualikan. Artinya wanita-wanita itu boleh menampakkan tadi auratnya di hadapan hamba sahaya yang dimilikinya. Au ma malakat aymanuhunna. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah. Ghairi tabi, dan juga orang-orang yang ikut bersama dia tetapi ghairi ulil irbah minar rijal. Orang-orang yang sudah tidak, kalau bahasa kita udah nggak kenal lagi masalah seks gitu. Artinya sudah tua gitu. Ulil irbah itu minar rijal, laki-laki yang udah tua renta, yang sudah pikun. Nah, itu pengecualian, artinya boleh. Meskipun bukan kalau dari segi nasab bukan mahram. Atau atifli, anak-anak yang belum balik. Bahkan lebih spesifik lagi, belum tamyiz ya. Karena anak-anak kan dalam usia 10 tahun yang kita dulu tamyiz, belum balik, itu juga udah ngerti tentang seks kan. Maka ada ulama yang lebih berhati-hati, anak laki-laki yang belum balik sekalipun, kalau dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan tentang hal itu juga dilarang. Kecuali kalau yang memang belum kenal tentang seks itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ulil irbati minar rijal awitib alladzi lam yazharu ala auratin nisa, yang enggak kenal tentang aurat, tentang seks itu. Nah, wala yadribna bi arjulihinna liyu lama ma yukfina min zinatihinna. Jadi kalau tadi menampakkan itu perhiasan-perhiasan baik fisik maupun benda tadi, itu yang dilarang. Begitu juga memamerkan dalam bentuk suara. Misalnya kan ada orang-orang dulu yang karena saking kayanya di kakinya juga dikasih apa? Dikasih gelang gitu kan. Ada kerincingan-kerincingannya misalnya. Nah, itu juga disebutkan di sini wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah kaum wanita mukminah itu memukul kakinya. Untuk apa? Liyu'lama ma yukfina min zinatihinna, supaya tahu orang bahwa di dalamnya itu ada perhiasan, itu zina. Nah, maka di ujung ayat 31 surat An-Nur ditutup dengan wa tubu ilallahi jami'an. Jadi kalau itu terlanjur dilakukan, maka bertobatlah kepada Allah semuanya dari perbuatan
Nah, kita kan banyak yang begitu-begitu tuh. Masalah pandang memandang yang kadang-kadang karena udah tradisi kita dianggapnya biasa aja gitu kan. Nah, maka kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semua terhadap kesalahan, kehilapan dan dosa itu, ayyuhal mu'minun. Jadi kalau disebutnya ayyuhal mu'minun maka sudah include, masuk di dalamnya juga mukminat gitu. Yang disebutkan pada ayat 30 dan 31 itu, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan. Nah, para jamaah sekalian, jadi dari ayat yang kedua ini kita bisa simpulkan bahwa seperti halnya pada ayat 30 tadi, bahwa kaum laki-laki tidak boleh memandang kaum wanita yang bukan mahramnya. Sebaliknya juga kaum wanita tidak boleh memandang kaum laki-laki, dan juga mereka diwajibkan untuk menjaga kemaluannya. Tetapi ada yang dikecualikan tadi, yang biasa nampak di dalam keseharian. Mayoritas ulama mengatakan yang dibolehkan dari tubuh manusia wanita itu adalah wajah dan dua telapak tangan. Meskipun ada yang sangat berhati-hati dengan alasan bahwa inti kecantikan itu ada pada wajah, mereka mewajibkan di samping jilbab juga apa yang disebut dengan niqab. Kemudian tadi teknis menutup auratnya, jadi sekujur badannya termasuk tadi bagian depan dari dada maupun punggung belakang juga termasuk yang diwajib ditutup, apalagi tadi kepalanya. Nah, kecuali tadi ada pengecualian yang biasa nampak, yaitu wajah dan dua telapak tangan, dan juga ada pengecualian kalau itu dilakukan di depan mahramnya. Siapa mahram itu? Tadi disebutkan bisa orang tuanya, bisa suaminya, bisa mertuanya, bisa anak-anaknya, anak dari saudaranya atau saudaranya dan keponakannya, dan juga tadi hamba sahayanya, dan juga orang-orang yang sudah tidak mengenal seks lagi, atau anak-anak yang belum mumayyiz. Dan juga dilarang kaum wanita untuk memamerkan perhiasannya meskipun ada di dalam, dengan cara tadi memukul-mukul kakinya sehingga diketahui di dalamnya ada perhiasan. Dan di ujung ayat itu Allah menegaskan, bertobatlah kalian. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan tadi yang tidak dikecualikan dilakukan, maka itu perbuatan dosa. Tapi Allah memerintahkan segeralah bertobat, dan Allah menjanjikan akan menerima taubat hamba yang nasuha, wahai orang yang beriman, agar kalian memperoleh keberuntungan. Hah? Ipar. Iya, boleh nggak yang tadi masuk? Ipar itu bukan masuk kategori mahram kan? Makanya kalau istri kita meninggal, boleh nggak nikah kodenya? Boleh ya, kan. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahkan. Nah, orang yang tidak boleh dinikahkan itu yang mahram. Yang boleh dinikahkan berarti bukan mahram. Kalau istilahnya apa namanya? Turun ranjang atau naik ranjang. Nah, itu boleh ya. Bukan mahram. Oleh karena itu dia masuk kategori yang nggak boleh tadi, pandang memandang, lihat melihat pada. Jamaah sekalian, ini sebenarnya masih banyak diskusi tentang hal ini, tapi waktu yang terbatas. Mungkin kita buka diskusi kalau masih ada waktunya, silakan, tentang hal. Karena ini keseharian kita kan, yang kita sudah menganggap biasa gitu kan. Nah, ternyata begitu ketat masalah aurat, terutama wanita. Saya kira itu. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dijelaskan, baik muslim laki-laki atau perempuan, kita kerjakan dalam bahasa muslim yang negatif. Apakah itu bisa juga dikatakan dampak daripada sholat kita yang tidak khusyuk atau bagaimana? Karena kan itu termasuk kemaksiatan secara seksual atau bahasa. Sedangkan dalam ayat tentang sholat, kita sholat tanah yang bahasa wanita. Apakah itu termasuk bahasa dan dampak daripada sholat kita mungkin tidak khusyuk? Kemudian yang kedua, apakah bisa dikatakan bahasa banyolan-banyolan antara laki-laki dan laki-laki yang kadang-kadang ketika kita kumpul itu banyolan
apakah itu bisa juga dikatakan fahsya atau kemaksiatan secara seksual? Mungkin hanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mengenai hikmah atau fadilah salat ya. Jadi hikmah atau fadilah salat itu ada dua macam atau tujuan diwajibkan salat ada dua kategori. Pertama ketika kita salat itu sendiri, yang kedua di luar salat. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman tentang tujuan kita untuk diwajibkan salat itu apa? Allah berfirman, wa aqimus salata li zikri. Nah, jadi tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka idealnya selama kita melakukan salat itu selalu kontak nyambung dengan Allah. Nah, itu yang kita sebut apa namanya? Khusyuk. Dalam ayat yang saya baca dalam surat Al-Mu'minun bagian awal kan. Apa Allah berfirman? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Itu kalau dibalik, kalau dalam istilah usul fikih namanya mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau khusyuknya salatnya belum khusyuk, bahagia apa enggak? Enggak kan? Jadi mafhum mukhalafah. Jadi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Kalau dibalik berarti orang yang belum khusyuk salatnya belum beruntung gitu. Nah, itu yang pertama. Tujuan Allah mewajibkan kita salat tadi untuk mengingatku. Nah, orang kalau tidak fokus, kalau tidak khusyuk, ya kadang-kadang justru yang diingat yang tadinya kelupaan kan. Yang tadi lupa ketika sholat malah justru ingat. Itu pertanda bahwa kita belum khusyuk. Minimal kata mazhab Syafi'i itu khusyuk itu dalam takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram saja dia tidak khusyuk mau ngapain udah nggak sah. Bukan hanya tidak berdampak. Jadi kalau kita Allahu Akbar pikiran kita kemana-mana, nggak fokus bahwa kita akan melaksanakan sholat subuh 2 rakaat mengikuti imam misalnya, maka sholatnya nggak sah. Karena khusyuk di situ yang kita sebut dengan niat tadi. Nah, idealnya dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu sama seperti kita membaca usolli kan. Membaca usolli kita ucapkan terus hati kita connect gitu kepada apa yang kita ucapkan, yaitu dalam hal ini sholat. Nah, itu yang pertama. Hikmah dibalik diwajibkannya sholat supaya kita connect, supaya nyambung kepada ingat kepada Allah. Nah, yang kedua dampak atau fadilah salat di luar salat di luar salat itu sendiri. Tadi yang disemogakan firman Allah, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah orang dari perbuatan keji, artinya maksiat, wal munkar dan munkar. Nah, logika mengatakan kalau lagi salat aja kita tidak ingat kepada Allah, apalagi di luar sholat. Nah, sehingga sholat yang khusyuk itulah yang berdampak kepada kehidupan kita di luar sholat. Yang kata Allah dalam ayat itu, sesungguhnya sholat itu innas sholata tanha, yang dapat mencegah anil fahsya. Fahsya itu ditafsirkan perbuatan keji. Keji itu apa? Ya antara lain tadi berzina. Perbuatan zina itu perbuatan keji, maksudnya dosa besar. Wal munkar, nah itu yang dilarang, termasuk tadi memandang yang bukan mahram itu munkar. Nah, sehingga kalau khusyuk salat kita belum khusyuk, ya kemungkinan besar dampak di luar salat itu belum kelihatan. Maka kalau istilah orang kita itu namanya salat terus maksiat jalan terus gitu. Nah, itu dampak dari tidak khusyuknya dalam sholat. Nah, itu yang pertama. Jadi memang harus kita benahi kaifiyah atau tata cara sholat kita, terutama kalau dari segi bentuknya, fikihnya barangkali sudah paham semua, sudah kita laksanakan. Paling tidak sholat kita sudah sah gitu kan. Tapi belum berdampak karena belum ada nilai kehusyuan
Dan Allah menyatakan dalam firman tadi, salah satu orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ucapan-ucapan jorok yang terlontar dari manusia kita, apakah juga termasuk yang dosa? Nah, itu kalau kita dalam haji misalnya yang konkretnya itu disebutkan faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini suatu bukti ya. Jadi kalau kita ingin meraih haji mabrur, salah satu syaratnya adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi janganlah bertutur kata yang jorok, rafas kan. Rafas. Apalagi yang menyangkut tadi masalah melakukannya gitu. Jadi tutur kata saja yang jorok, rafas itu yang terkait dengan pornografi, itu udah nggak boleh. Rafasa. Wala fusuk. Fasik itu apa? Ya maksiat. Meninggalkan atau melanggar aturan-aturan, fusuk namanya. Lebih berat dari maasi, orang fasik namanya. Kemudian wala jidal, dan juga tidak boleh berbantah-bantah ribut. Sehingga di situ kalau orang melanggar itu langsung dia kena dendaan. Nah, itu di dunia sebagai contoh bahwa tutur kata, sikap, perilaku itu juga akan dinilai. Oleh karena itu kata-kata yang mengarah kepada kemaksiatan, nah itu harus kita hindari. Nah, itu yang biasanya ya dalam ngobrol kesana kemari yang tidak pugu lagu, nah itu biasa mengarah kepada situ, atau banyolan-banyolan yang kebablasan sehingga mengarah kepada. Nah itu orang bisa dinilai ketika tutur katanya rapi, terpelihara, tidak ngomong jorok, kan pasti itu juga menjadi nilai bagi dia tentang etika atau adab yang dimiliki. Kemudian juga nanti kita akan bahas mengenai aurat dalam arti yang luas, zina dalam arti yang luas. Jadi kan kita sering juga mendengar ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa zina itu, ini dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kutiba ala ibni adama hazhu minaz zina adraka zalika la muhala. Jadi manusia itu nggak mungkin terhindar dari perbuatan zina. Nah, maksudnya zina apa? Jangan sampai di situ. Ya, karena nanti ada model-modelnya zina yang juga diharamkan, tapi tidak seberat zina yang kita pahami dalam konteks fikih tadi, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan yang lain jenis, yang bukan istri, suami istri atau pasangan. Nah, kata Rasulullah bahwa manusia itu pasti akan melakukan zina, tidak mungkin bisa terhindar. Nah, apa maksudnya? Nah, maka lanjutnya dirinci nih. Fazinal ain an-nazru. Jadi zinahnya mata itu tadi memandang wanita yang bukan mahramnya, itu zina, tapi tidak seberat zina yang ada hukuman hadnya. Ya tadi hubungan seksual misalnya. Nah, jadi itu yang disebut zina mata, yaitu melihat atau memandang. Yang kedua, wazina lisan an-nutqu. Jadi zinahnya mata itu ya mengucapkan tadi hal yang porno gitu. Pornografi, apalagi porno aksi kan. Nah, jadi melafalkan saja itu masuk kategori zina. Nah, tapi tentu tidak seberat zina yang beneran. Nah, jadi wazinal lisan an-nutqu. Kemudian apa lagi? Wazinal uzunaini al-istima. Dan zinahnya telinga ini ya dengerin tuh orang yang ngomong cabul, kita dengerin, tidak kita alihkan. Nah, itu artinya kita setuju. Nah, itu juga masuk kategori zina. Wazinal yadaini al-batshu. Zinahnya tangan, ya kalau udah mau remes-remes, mau megang segala macam, menyentuh, nah itu udah lebih berat lagi kan. Nah, tangan, pegangan tangan. Kemudian wazinar rijlain al-khuta. Zinahnya kaki itu kalau dia melangkahkan kakinya menuju perzinahan, tempat yang diharamkan itu kan. Nah, wan nafsu tatamanna wa tastai. Itu biasanya nafsu kan. Nah, itu udah diberikan warning.
memberikan peringatan oleh baginda Rasul, wal farju yusaddiqu dzalika wa yukdzibu. Nanti akhirnya kemaluanlah yang melakukannya atau tidak, tergantung keimanan seorang. Tapi semua langkah-langkah menuju ke situ itu udah haram gitu, dan disebutkan zina. Tapi tentunya zina tadi dalam bentuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita kalau udah ketemu turu-turunya, itu apalagi teman itu ngobrolnya seenaknya gitu. Nah, itu jadi harus dijaga. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Silakan. Tadi itu masalah mahram, mulai orang tua, mertua, saudara laki-laki, saudara perempuan, ponakan, laki-laki, perempuan, tadi paman, laki-laki, lebih dan sebagainya. Itu kalau kita punya ponakan laki, berarti istri ponakan itu apakah boleh menambahkan orang kepada pamannya, jadi istrinya? Kalau kita punya paman laki-laki, dia punya istri, berarti bibi juga boleh kan kita nampakkan orang istri? Sampai ini kalau muhrim tadi berkenaan dengan salaman bagaimana? Kan kita ini kita punya bibi, kita salaman sama bibi kita, tapi terus bibinya punya suami, paman kita, istri kita salaman sama istrinya, sama suaminya gitu kan. Jadi ini kan kadang diceritakan yang disebutkan itu artinya salaman itu kan udah biasa gitu. Kadang kita salaman sama jangan nama yang tadi dengan istrinya paman kita, salaman yang disebut mahram itu. Itu bagaimana? Ada saya dulu di satu majlis, habis itu majlis campur laki-laki dan perempuan. Nah setelah majlis itu selesai, itu salaman. Yang laki salaman, yang perempuan sudah salaman. Terus saya tanya, itu perempuan ada salaman? Terus kata dia apa? Itu kan dulu mungkin anggap udah anak. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, ini apa namanya, suatu tradisi yang boleh dikatakan sudah mendarah daging ya di lingkungan kita. Nah, tadi pertama mengenai mahram. Jadi mahram itu definisinya adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, sehingga itu nanti juga ada masalah. Misalnya istri kita gitu. Istri kita itu sebelumnya boleh dinikahi apa bukan? Bukan, berarti dia bukan mahram kan? Kalau secara urutan definisi itu. Tapi dia menjadi halal karena akduz zawaj gitu. Karena pernikahan gitu kan. Nah, sehingga dia mahram. Sehingga nanti akan muncul perbedaan di kalangan mazhab Syafi'i dengan yang lain. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i kan tadi mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Sehingga istri suami sama istri wudunya kalau bersentuhan batal apa enggak? Dalam mazhab Syafi'i batal, karena dia mengandung pemahaman tadi bahwa mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, itu agak ribet juga kan pemahaman kita gitu. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i gitu. Sehingga kalau kita punya wudu sama istri juga malas bersentuhan gitu, salaman. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i itu batal gitu. Nah itu pertama. Nah sedangkan mazhab lain, nah, itu tidak batal gitu. Nah, tidak batal ya, karena Nabi pernah lagi sholat, Aisyah radhiyallahu anha nyariin itu Rasulullah ini kemana kok nggak ada di sampingnya gitu, diraba-raba kena kakinya gitu kan. Tapi Rasulullah terus saja sholat gitu kan, padahal sudah menyentuh kakinya, maka itu artinya tidak batal. Nah itu khilafiyah dalam masalah penafsiran. Nah lanjutannya adalah mengenai tadi definisi dalam mazhab Syafi'i bahwa orang yang boleh dinikahi itu bukan mahram. Nah sekarang kita alihkan tadi, kalau saudara kita, kalau kita laki-laki, saudara kita perempuan
mahram bukan? Mahram, karena kita tidak boleh nikah kepada dia kan. Terus kepada anak dia, mahram apa bukan? Mahram, karena tidak boleh kita nikah dengan anak saudara kita gitu. Nah, lanjutannya adalah bagaimana kalau misalnya kita laki-laki, kemudian saudara kita laki-laki punya istri, ya kan? Berarti apa namanya tadi? Ipar. Boleh kawin apa enggak sama ipar itu? Boleh, berarti bukan mahram kan? Itu artinya batal wudunya. Terus kalau kepada anak dari saudara kita, keponakan kita kan, dia misalnya laki-laki, dia nikah kepada perempuan lain. Kalau dia meninggal misalnya, kita nikah kepada suami istrinya, boleh nggak? Boleh, berarti bukan mahram. Nah itu juga yang secara umum begitu. Nah cuman pertanyaan berikutnya terakhir tadi, gimana mereka saling salaman satu sama lain? Bahkan guru-guru, habaib segala macam, ya ngobrol gitu kan, salaman kepada. Nah, apakah itu masuk kategori pengecualian karena muridnya, karena keberkahan segala macam? Nah, itu kalau kita konsisten, ya nggak boleh kan? Kan sekarang sudah terbiasa orang salam mimbaid kan? Itu tata cara Sunda yang bagus itu, yang sekarang sudah banyak diterapkan. Jadi tidak mesti harus pegangan tangan kalau bukan mahramnya. Kalau memang sejenis atau mahram nggak apa-apa. Tadi termasuk kepada mahram kalau tidak menimbulkan fitnah misalnya. Nah itu, dan itu memang sudah mendarah daging kita. Apalagi di kalangan ulama-ulama besar misalnya, kalau yang konsisten ya cukup begini kan. Tapi kadang-kadang kita kebangetan juga. Kadang-kadang pengen nyium bukan hanya tangannya, wajahnya gitu. Dengan alasan itu guru misalnya. Ya nggak boleh juga gitu salaman yang. Nah ini yang memang itu berat disampaikan gitu, karena sudah mendarah daging. Tapi dengan perlahan-lahan kita konsisten, bisa kita hindari kan, asal ada kemauan apa enggak gitu kan. Nah, itu saya kira emang perlu yang begini-gini, jadi introspeksi. Dan saya kira sekarang perkembangan itu sudah bagus itu. Masalah aurat segala macam, masalah salaman segala macam, relatif sudah lebih bagus kepada sebelumnya, karena sudah ya tadi didiskusikan masalah ini kan, masalah ini, sehingga orang mulai sadar, wah iya sih. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita dalam pemahaman tentang aurat, dan juga bisa kita mengamalkan buat diri kita, kemudian juga keluarga kita, masyarakat dan jamaah kita. Wa'fu 'anna karim, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.